Assalamualaikum. Kita lanjut ya pelajaran kita mengenai Laravel View. Di video ini kita akan lanjutkan untuk fungsi edit ya. Jadi kita akan edit dengan menambahkan role permission, oke, di halaman form edit user. Oke, begitu ya. Nah, namun sebelumnya jika teman-teman lihat, jika kita refresh, nah maka manage role kita akan hilang nih. Ini kan ada nih. Dan jika kita manage role, kita klik ke sini masih ada. Namun jika kita refresh, oke, dia hilang ya. Nah, ini dikarenakan kita bisa ke Navio-nya, lalu kita bisa cek di sini, ini kita close. Nah, manage role, use out user, ini dikarenakan dia belum ngecek lagi nih. Jadi kita harus panggil kelas use out get user di sini juga ya, saat on mounted. Jadi kita tambahkan script kita. Ya, jadi seperti ini penambahannya. Nah, kita panggil di Navio nih. Langsung ya untuk get user. Sehingga jika kita ke manage role, kita refresh. Oke, tetap stay ya. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk ke edit user. Nah, jadi di edit user ini kita tambahkan dua kolom atau dua field, yaitu select level, kemudian select role. Oke, nah sebelumnya kita ke backend, kita atur untuk settingan edit user ya. Oke, di user controller, nah ini kita close yang lain. Oke, sudah. Kita ke edit, fungsi edit. User controller, show. Oke, di show ya. Ini, oke, sama ya. Jadi untuk di show, kita ada penambahan ini, data ini, yaitu kita ambil roles. Oke, semua role kita ambil. Lalu user role. Nah, jadi yang ada kaitannya dengan roles kita ambil. Nah, kemudian kita simpan datanya, lalu kita kirim ya. Ya, jadi seperti ini saja untuk edit. Nah, selanjutnya untuk update. Oke, untuk update. Nah, kita tambahkan data level, kita ambil data level. Oke, lalu kita user update data. Nah, setelah itu kita hapus kembali model hash role. Jadi yang ada data model hash roles, jika ada data dengan user ID ini, kita hapus dulu nih. Jadi kita akan buat lagi yang baru jika ada pilihan roles. Jadi yang sebelumnya dihapus, oke, ini delete. Kemudian kita buat baru lagi dengan perintah assign role. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat, jangan lupa untuk ini ya, menggunakan class role. Oke, jadi dua ini saja yang kita setting untuk edit ya. Fungsi show dan fungsi update. Oke, sudah untuk backend, kita kembali ke front end. Nah, sekarang kita ke komponen user, back the user, form edit user. Nah, lalu kita tambahkan di bawah email, yaitu untuk select level dan juga select role. Oke, bisa dilihat ini penambahan untuk field select level dan juga select role. Oke, nah di role ini kita gunakan checkbox ya. Kalau di level kita gunakan select drop down. Oke, nah teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, nah kemudian kita buat name role-nya ya. Jadi kita setting untuk script setup-nya. Kita lanjut di sini script setup.
Oke, yang pertama kita buat dulu level fieldnya, kita kasih 0, kemudian role, kita kasih array, kemudian variabel untuk mengambil data roles yang dari database, dari backend ya, const roles, ref, array, oke, lalu const user roles, ref, array, oke, sudah. Nah, kita pasang dulu nih untuk level dan role, biar jangan lupa. Oke, di sini select, kita kasih vModel form.level. Oke, lalu di sini vModel form.role. Oke, sudah ya. Nah, kita kembali ke setup. Nah, lalu kita ambil datanya. Oops, bukan di onChange file, tapi di onMounted ini. Nah, di sini result user email. Oke, sudah ya. Karena yang dikembalikan nanti, kalau kita ke backend, oops, ini backend. Oke, ini ya. Result, ini user, kemudian ini roles dan user role. Oke. Jadi sudah result user sudah diambil email, kemudian user name, kemudian user profile. Nah, lalu kita terima untuk yang ini ya, yang data roles sama user roles. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah ambil 3 data yang baru, yaitu level, user level, kemudian roles.value, oke, result roles, kemudian user roles, di sini result user role. Oke, sudah. Nah, jadi untuk onMounted, nah kita sudah ambil, kita bisa ini minimize, submit update. Oke, kita minimize saja. Itu nanti dulu. Lalu kita buat lagi untuk ngecek checkbox. Oke, seperti halnya kita buat di form roles ya, di video sebelumnya. Oke, seperti ini fungsinya kita untuk ngecek item check dengan toggle checkbox. Nanti yang kita kirimkan yaitu name role. Oke. Kemudian index, posisi array. Lalu di sini untuk toggle checkbox yaitu index. Ya, ini mirip-mirip yang di form roles ya, yang di sini yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, lanjut kita buat lagi di sini. Oke, di sini ya. Value user. Jadi kita buat jika dia di select. Oke. Akan kita select jika yaitu kita ngeceknya nih form.level. Oke. Sama dengan user kayak gini. Nah, maka akan diselect nih. Oke, begitupun dengan staff dan admin ya. Oke, sudah. Nah, kita coba cek ya. Kita ke home. Ini test user, kita edit. Nah, ini admin. Oke, coba kita cek yang lain. Misalnya, coba saja dulu kita edit. Oke, ini level staff. Asal developer, ya ini level admin. Oke, jadi ya. Oke, selanjutnya kita ke name role. Nah, name role kita buat di sini span v4. Oke, bisa dilihat. Nah, ini penambahan kita yaitu value, kita tambahkan value item role dot name. Kemudian kita ngecek. Oke, kita akan checkbox jika is item check. Nah, kita kirim name-nya, lalu posisi index array-nya. Kemudian saat change kita jalankan fungsi toggle checkbox. Kita kirim index array. Oke, lalu item role.name. Oke, sudah kita simpan. Nah, lalu kita bisa lihat
Oke, role admin user. Sudah ada ya. Jadi kita bisa ke as developer. Oke, user. Nah, kita bisa ke yang tadi mana ya? 2 coba saja dulu edit. Oke, dia nggak ada. Ini staff, admin, edit. Oke, ada ya admin. Nah, kita kembali. Oke, nah jika sudah, selanjutnya kita ke ini ya, cek di submit update. Nah, kita tambahkan apa yang perlu kita kirimkan, yaitu level dan roles ya. Oke, seperti ini. Kita sudah tambahkan 2 data untuk dikirim, level dan roles. Oke, nah jadi jika kita misalnya ini admin test user, kita buat di sini user level, lalu ini user. Oke, gitu ya. Lalu kita update. Nah, kita cek, edit. Oke, sudah ada ya. Nah, kita update lagi. Oke. Nah, berikutnya bagaimana implementasi dari masing-masing roles. Jadi keamanan seperti ini, manage role. Oke. Nah, walaupun di front end, manage role ini harusnya kita sembunyikan saja ya. Jadi jika kita cek dia levelnya user, bukan admin, nah ini sudah disembunyikan aja nih. Oke. Nah, tapi di video ini kita akan buat misalnya untuk delete, user nggak bisa delete jika levelnya itu bukan admin. Oke. Nah, kita bisa buat di sini, kita ke backend ya. Kita ke backend, user controller. Nah, misalnya ini destroy. Oke, di sini kita bisa buat seperti ini. If. Oke, jadi seperti ini. Kita buat user can. Oke. Jadi jika user tersebut punya akses untuk delete, nah maka boleh delete. Iya, tapi masalahnya user yang ini adalah ini ya, user yang ingin kita delete ya, bukan yang sedang login. Jadi kita bisa buat gini aja ya, user out kayak gini. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa cek siapa yang login. Oke, yang login, lalu kita ngecek lagi. Jika yang login tersebut punya akses untuk delete user, maka diperbolehkan ya. Nah, jika tidak, oke, maka tidak boleh. Jadi seperti itu logikanya. Nah, lalu jika kita ingin kondisikan lagi, misalnya kita mau yang delete dia sendiri juga bisa, artinya dia bisa mendelete punya dia saja. Nah, ini kita bisa buat seperti ini ya, use out, ini ID, sama dengan user ID. Nah, kayak gini boleh ya. Oke, tapi di sini kita tidak buat seperti itu, kita buat yang delete user hanya yang punya akses atau permission user delete. Oke, nah jika sudah, kita coba kembali. Oke, nah di sini kan kita loginnya pakai test user ya. Nah, jadi kita akan delete nih. Ini ya. Coba kita lihat dulu di home. Oke, nah di sini belum ada catch-nya atau ini ya, else untuk status selain 200. Jadi kita bisa buat di sini else. Oke, lalu kita kasih misalnya console log. Kita ambil aja response. Oke, atau response data ya. Gini aja, response data. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita coba cek inspect elemen dulu. Oke, kita delete. Lalu kita coba edit user. Nah, ini user, role user ya. Dan kalau kita lihat di role user, ini view-nya atau editnya, ya editnya di sini. Oke, boleh ya, boleh user delete ada. Nah, kita coba ini aja dulu. Matikan user delete, jadi
user ini nggak punya akses untuk user delete. Kita update. Oke, sudah selesai. Lalu kita bisa close dulu ini. Lalu kemudian kita delete. Jalan apa tidak? Yes, delete. Oke, 403 ya. Sudah jalan. Hanya kita belum dapati konsolnya nih. Jadi ini masih error bawaan browser, belum bawaan dari aplikasinya kita. Kita cek di ini Axios. Oke. Nah, di sini kita perlu kembalikan dulu ya, kembalikan error, return error kayak gini. Nah, atau langsung aja return error response. Jadi kalau ada error, responsnya kita langsung kembalikan aja biar bisa ditangkap sama komponen yang lain. Oke, nah jadi mana tadi? Home ya. Oke, di sini kita pakai catch ya. Kita copy aja nih dari sini. Nah, kayak gini kita format dokumen is process tidak ada ya. Oke deh, tidak ada, kita matikan aja. Lalu ini kita buat seperti ini. Ini error kayak gini. Nah, lalu kita coba untuk delete. Yes, delete. Nah, sorry. Success false. Message null, data have no access to delete. Oke, dapat ya. Nah, jadi jika teman-teman ingin tambahkan soal error, silakan. Jadi bisa di sini ya, bisa dibuat di sini. Nah, ini yang kita terima nih, misalnya nih ya, error. Ops. Oke, kita clear, kita delete lagi. Yes, delete. Oke, berarti yang ini ya, ini response data nih. Yang dari sini. Nah, ini kita bisa kasih data message. Delete, yes, delete. Oke. Nol ya. Oh, sorry, ada kesalahan nih. Bukan data ya, bukan, tapi harus di sini di message. Kita clearkan response data ya, data. Kita ke backend. Nah, ini send response. Result message. Send error, error. Error message. Coba kita lihat error message. Oh, ini data ya. Ini error message. Oke, sorry, kebalik. Jadi ini yang have no access, lalu ini nol. Oke. Response data dot message kayak gini. Clear, kita delete. Yes, delete. Oke, have no access to delete. Oke, nah teman-teman bisa lihat di dokumentasi contoh seperti level permission. Kita bisa gunakan untuk permissionnya. Kita mau terapkan di mana? Di middleware, di roots ya, di tingkat roots. Bisa seperti ini, root group. Nah, middleware kita kasih nama nih, can publish article. Oke. Nah, ini middleware via roots. Pasang aja di rootsnya seperti ini. Middleware-nya kita beri nama role super admin kayak gini ya, atau kita namakan dengan permission publish article. Nah, kayak gini. Atau untuk controller kita langsung pasang di construct kayak gini.
Oke, kita tinggal sesuaikan ya. Middleware role super admin, kemudian untuk permission ada publish article, edit articles. Nah, bebas ya. Jadi sesuaikan dengan kasusnya teman-teman. Ingin membuat batasan akses seperti apa. Oke, demikian latihan kita mengenai Laravel permission. Nah, jika ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi tutorial kita di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Salam programmer.